Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabat yang dirahmati Allah, ada begitu banyak hadis Nabi yang menceritakan tentang kedatangan Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman nanti. Kedatangan Nabi Isa ini tidak untuk merusak tatanan atau aturan peran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedatangannya beliau juga bukan untuk menggantikan posisi Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir. Sebab Nabi Isa tidak datang sebagai Nabi ataupun Rasul, melainkan beliau datang sebagai seorang umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa akan mendirikan sholat dan berpuasa seperti kita umat Muslim, bahkan beliau akan pergi haji ke Mekah ke Baitullah bukan ke Bethlehem. Nabi Isa akan merobohkan salib dan juga gereja yang selama ini telah mengkhianati ajaran asli yang beliau ajarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para nabi itu bersaudara seayah sedangkan ibu mereka berbeda-beda, dan agama mereka itu satu. Aku adalah manusia yang paling dekat dengan Isa bin Maryam, karena tidak ada nabi lagi di antara dia dan aku. Dan dia akan turun kembali, jika kalian melihatnya maka kenalilah oleh kalian bahwa dia adalah laki-laki yang sedang tingginya berkulit putih kemerah-merahan. Dia memakai dua buah baju yang agak kemerahan, seakan di kepalanya meneteskan air walaupun tidak basah. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, menghapus jinsyah serta menyeru manusia ke dalam agama Islam. Di zamannya nanti Allah akan menghancurkan seluruh agama kecuali Islam. Dan Allah akan membunuh Al-Masih Dajjal. Kemudian terciptalah keamanan di muka bumi, hingga singa dengan unta mencari makan di tempat yang sama. Dan demikian juga harimau dan sapi juga serigala dan kambing. Serta anak-anak kecil bermain-main dengan ular tanpa membahayakan mereka. Beliau akan tinggal selama 40 tahun kemudian beliau wafat. Dan kaum muslimin akan mensolatkannya. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, akan tetap ada dari umatku yang berjuang dalam hak dan istiqomah. Eksis terus hingga sampai hari kiamat. Kemudian Nabi Isa turun, lalu pemimpin umat Islam saat itu berkata kepada Nabi Isa, kemarilah wahai Nabi Isa, jadilah imam dalam sholat kami. Namun Nabi Isa menjawab, tidak, kalian menjadi pemimpin di antara kalian sendiri, sebagai bentuk pemuliaan Allah atas umat ini. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan disahihkan oleh As-Sahabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Isa masih tetap akan tinggal di bumi hingga terbunuhnya Dajjal. Selama 40 tahun, lalu Allah mewafatkannya dan disolatkan jenazahnya oleh umat Islam. Para sahabat yang dirahmati Allah, dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad serta selain mereka disebutkan sebuah penjabaran yang menarik tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Dari Nawas bin Saman radhiyallahu anhu dirinya berkata, pada suatu siang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk, beliau menyebutkan ciri-ciri Dajjal. Terkadang Rasulullah merunduk, kadang mengangkat, sampai kami mengira bahwa Dajjal berada di antara pepohonan kurma. Maka tatkala kami mendatanginya, Rasulullah mengetahuinya. Lalu beliau bertanya, sedang apakah kalian? Maka kami menjawab, ya Rasulullah, engkau tadi siang menyebutkan tentang Dajjal. Engkau angkat tubuhmu lalu merunduk sampai kami mengira kalau Dajjal ada di antara pepohonan kurma. Rasulullah kemudian bersabda, bukan Dajjal yang aku takutkan atas kalian. Kalau sekiranya ia keluar dan aku berada di antara kalian, maka cukup bagi kalian aku yang akan menghadapinya. Namun jika dirinya keluar sedangkan aku sudah tiada, maka setiap orang menjadi pelindung bagi dirinya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelindung setiap muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyebutkan ciri-ciri Dajjal. Sesungguhnya Dajjal adalah seorang pemuda berambut keriting, hidungnya masuk ke dalam. Seakan-akan aku melihat dirinya mirip dengan Abdul Uzza bin Khotan. Maka barang siapa di antara kalian yang menjumpainya, bacakan padanya akhir surat Al-Kahfi. Sesungguhnya ia keluar dari tembusan antara Syam dan Irak. Maka ia akan merusak setiap yang dilewatinya. Wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, teguhkanlah kalian pada agama Allah. Kami kemudian bertanya, ya Rasulullah, berapa lama ia tinggal di muka bumi? Rasulullah menjawab, 40 hari 1 hari bagaikan setahun.
dan 1 hari bagaikan 1 bulan, dan 1 hari bagaikan 1 pekan. Setelah itu hari-harinya sama seperti hari-hari kalian sekarang ini, lanjut Rasulullah. Kami bertanya kembali, ya Rasulullah, 1 hari yang bagaikan 1 tahun apakah cukup bagi kami untuk sholat hanya 1 hari? Rasulullah menjawab, tidak cukup, akan tetapi perkirakanlah waktunya. Ya Rasulullah, seberapa cepat perjalanan Dajjal di muka bumi, tanya kami. Rasulullah menjawab, selayaknya mendung yang tertiup angin dan dia mendatangi sebuah kaum dan mengajak beriman kepadanya. Lalu mereka pun beriman dan mengabulkan permintaannya. Dirinya lantas memerintahkan kepada langit untuk menurunkan hujan dan bumi agar menumbuhkan tanaman. Maka mereka mendapatkan hasil panen yang banyak, kambing-kambing penuh berisi susu, dan memenuhi keinginan mereka. Setelah itu Dajjal mendatangi suatu kaum akan tetapi mereka menolak ucapannya. Tidak mau beriman kepadanya, sehingga ia pun pergi meninggalkan mereka, maka negeri tersebut menjadi kering kerontang dan tandus. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Kemudian Dajjal melewati sebuah reruntuhan, lantas ia berkata kepadanya, keluarkanlah harta karunmu, maka dengan segera keluar harta karun yang sangat banyak bagaikan buah kurma yang bergelantungan di pepohonan. Selanjutnya Dajjal mengajak seorang pemuda untuk beriman kepadanya. Akan tetapi pemuda itu enggan, maka ia memenggal tubuhnya dengan pedang. Tubuhnya dipotong menjadi 2 bagian, lalu dilempar sejauh mata memandang. Kemudian ia hidupkan kembali dan didatangkan kepadanya. Pemuda tersebut datang dengan wajah yang berseri-seri. Manakala Dajjal dalam kondisi seperti itu, Allah menurunkan Nabi Isa. Nabi Isa Al-Masih ibnu Maryam Shallallahu alaihi wasallam. Beliau turun di menara putih di timur kota Damaskus di antara 2 kain kuning, tangannya bergelayut di antara sayap 2 malaikat. Apabila ia menundukkan kepalanya menetes, jika beliau mengangkatnya melandai seperti mutiara. Tidak halal bagi orang kafir yang mendapati aromanya, melainkan orang kafir itu pasti akan mati. Aroma Nabi Isa tercium sejauh mata memandang. Kemudian Nabi Isa akan mencari Dajjal sampai akhirnya berjumpa di pintu Lut. Kemudian Nabi Isa membunuhnya. Setelah itu Nabi Isa mendatangi sebuah kaum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga mereka dari keganasan Dajjal. Nabi Isa datang lalu mengusap wajah mereka satu persatu seraya beliau memberi kabar gembira dengan kedudukan yang tinggi di surga kelak. Ketika mereka sedang bercengkrama seperti itu, tiba-tiba Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Isa. Aku telah membiarkan hamba-hambaku untuk keluar. Mereka adalah kaum yang tidak ada seorang pun yang sanggup menandinginya. Bawalah orang-orang yang ada bersamamu ke Bukit Tur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Ya'juj dan Ma'juj. Mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Rombongan pertama di antara mereka melewati sebuah danau Qobariyah. Mereka meminum air yang ada di dalamnya, kemudian lewatlah sekelompok yang belakangan. Tatkala mendapati airnya telah habis, mereka berkata, sungguh di sini dulu ada air. Kemudian mereka mengepung Nabi Isa alaihi salam beserta para sahabatnya. Sampai kepala sapi pada waktu itu lebih baik daripada 100 dinar sekarang ini. Nabi Isa alaihi salam beserta para sahabatnya kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengutus seekor binatang pada kaum tersebut yang sanggup membunuh mereka dengan cepat sehingga mereka semua meninggal dalam sekejap. Kemudian Nabi Isa alaihi salam beserta para sahabatnya turun dari gunung tersebut. Maka tidak didapati sejengkal tanah pun melainkan penuh dengan mayat serta bau busuk yang menyengat. Lalu Nabi Isa berdoa kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seekor burung yang berleher panjang membawa mayat dan membuangnya sesuai apa yang Allah perintahkan. Setelah itu Allah menurunkan hujan yang menimpa seluruh negeri sehingga muka bumi menjadi bersih dari bau dan kotoran mereka. Selanjutnya dikatakan pada bumi, tumbuhkan tanamanmu, kembali limpahkan barokahmu. Maka pada hari itu satu kabilah bisa memakan hanya dengan sebiji buah delima berteduh dengan dedaunannya. Hewan ternak menjadi barokah, sampai 1 perahan susu unta cukup untuk manusia dan 1 perahan susu sapi cukup untuk 1 kabilah. 1 perahan susu kambing cukup untuk 1 keluarga. Tiba-tiba Allah meniupkan semilir angin sepoi yang mengalir di bawah ketiak mereka yang mengambil setiap ruh orang mukmin dan muslim. Yang tersisa saat itu adalah sejelek-jeleknya manusia yang berpesta pora dengan khamr. Pada saat itulah hari kiamat datang atas mereka.
Para sahabat yang dirahmati Allah, kembalinya Nabi Isa alaihi salam dan kemudian membunuh Dajjal memberikan hikmah yang sangat besar bagi kita. Di antara hikmah itu adalah, yang pertama membantah kaum Yahudi yang beranggapan bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa alaihi salam. Padahal Nabi Isa lah yang akan membunuh pimpinan mereka yaitu Dajjal. Yang kedua, sesungguhnya Nabi Isa alaihi salam mendapatkan di dalam Injil tentang keutamaan umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Isa berdoa agar dimasukkan di antara umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Ta'ala mengabulkan doa beliau ketika turun pada akhir zaman. Dan beliau menjadi mujardid atau pembaharu agama Islam. Yang ketiga, bahwa turunnya Nabi Isa alaihi salam dari langit untuk dimakamkan di bumi. Karena tidak ada makhluk dari tanah yang mati di selain itu. Yang keempat, turunnya Nabi Isa alaihi salam membongkar kebohongan kaum Nasrani, menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus pajak. Yang kelima, beliau memiliki keistimewaan yang khusus karena jaraknya dengan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sangat dekat dan tidak ada nabi lain yang memisahkan antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, Nabi Isa alaihi salam berhukum dengan syariat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan menjadi pengikut Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Beliau turun di akhir zaman nanti tidak membawa syariat yang baru karena agama Islam adalah penutup segala agama. Dan Nabi Isa alaihi salam menjadi hakim bagi umat ini karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, zamannya Nabi Isa alaihi salam adalah zaman yang penuh ketenangan, keamanan dan keselamatan. Allah mengirimkan hujan yang lebat menjadikan bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Harta berlimpah serta dihilangkan sifat-sifat iri, benci dan dengki. Semoga video kali ini bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.